Bab 526 Si Cantik Seksi Li Jiumei. Zifubao menggertakkan giginya dan berkata, sombong sekali, kamu sangat sombong, bos, kamu harus memberi pelajaran pada orang-orang sombong ini. Tian Boguang berkata, ini adalah surat tantangan untuk semua pria di sekolah kita, saya benar-benar tidak tahu bagaimana orang-orang ini mendapatkan keberanian. Li Meiyu berkata dengan marah, Qin Haodong, kamu harus memberi mereka pelajaran, kamu tidak bisa mengatakan bahwa kamu seorang pria di masa depan jika kamu tidak memberi mereka pelajaran. Qin Haodong tersenyum. Dapat dimengerti bahwa orang-orang ini begitu sombong. Jin Yingquan telah mencapai tingkat ke-9 kekuatan terbuka, dan 3 orang lainnya semuanya berada di tingkat ke-8 kekuatan terbuka. Kultivasi semacam ini tidak layak disebutkan di seluruh komunitas seni bela diri Huaxia, tetapi mereka sudah dapat dianggap sebagai master di sekolah tersebut. Menghadapi orang-orang yang sedang marah di sekitar mereka, Jin Yingquan berkata dengan nada meremehkan lagi, dasar pengecut, aku sudah mengeluarkan surat tantangan, datanglah ke klub taekwondo jika kau mampu. Saat dia hendak pergi bersama 3 orang lainnya, seorang siswa laki-laki yang tinggi dan kuat berlari ke depan dan berteriak, kalian tidak perlu menunggu sampai sore, aku akan memberi kalian pelajaran sekarang juga. Setelah itu, dia melambaikan tangan besarnya dan membantingnya keras ke arah wajah Jin Yingquan. Namun, dia hanya berotot sedikit dan tidak pernah berlatih bela diri. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi Jin Yingquan dan yang lainnya? Kamu menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Jin Yingquan perlahan mengangkat kakinya dan menendang perut murid itu, membuatnya terpental. Beruntungnya, pria itu beruntung telah terbang ke sisi Qin Haodong. Qin Haodong mengulurkan tangan untuk menggendongnya, dan pada saat yang sama, dia membantunya menyembuhkan Meridian yang terluka dengan ki sejati kayu hijau. Harus dikatakan bahwa penampilan Jin Yingquan sangat bagus, yang mengejutkan penonton yang awalnya bersemangat. Meskipun mereka marah, mereka semua adalah siswa biasa, dan kemampuan bertarung mereka lebih lemah. Jin Yingquan melihat sekeliling dan berkata, biar ku beritahu, ini memalukan, kalau kamu punya kemampuan, datanglah ke klub taekwondo untuk menantang kami. Setelah itu, dia pergi dengan arogan bersama 3 orang lainnya. Li Meiyu berkata kepada Qin Haodong dengan marah, orang-orang ini sangat sombong, mengapa kamu tidak memberi mereka pelajaran? Qin Haodong tertawa dan berkata, mereka berbicara dengan jelas, kita tidak perlu berkelahi di sini, atau kita akan dipandang rendah oleh orang lain, ayo kita pergi ke klub taekwondo sepulang sekolah. Kemarahan Li Meiyu sedikit mereda dan dia berkata, kamu harus memberi pelajaran pada orang-orang ini, mereka memperlakukan kita seperti milik pribadi. Ya, orang-orang ini benar-benar keterlaluan. Mereka menganggap kita apa? Bahkan Su Hui yang selama ini bersikap acuh tak acuh pun merasa jengkel dengan perilaku Jin Yingquan dan anak buahnya yang tidak tahu malu. Qin Haodong berkata, jangan khawatir, mereka hanya beberapa orang yang sombong, mereka tidak bisa membuat keributan besar. Qi Waner berkata, aku hanya bertanya-tanya mengapa mereka memilih kita. Ada 2 wanita cantik yang menduduki peringkat pertama dan kedua. Mengapa mereka tidak memilih gadis-gadis itu? Hehe, apakah orang-orang ini berpikir kita lebih cantik? Mendengar hal ini, Li Meiyu segera memadamkan amarahnya dan berkata, kurasa memang begitu. Mengapa kita harus berada di bawah mereka? Aku tidak percaya kedua wanita itu bisa secantik itu. Qin Haodong terdiam. Cara berpikir wanita ini sungguh aneh. Saat ini, dia sedang memikirkan siapa yang lebih cantik. Mereka berjalan ke kantin, tetapi keributan ini semakin menjadi-jadi. Semua laki-laki di sekolah mengetahui tantangan yang dikeluarkan oleh Jin Yingquan. Setelah kelas terakhir di sore hari, banyak orang bergegas ke klub taekwondo. Klub ini sangat besar. Biasanya digunakan untuk kelas taekwondo, tetapi juga digunakan untuk menyelenggarakan kompetisi terkait. Ada hampir 1000 kursi di klub. Tempat itu sudah menjadi tempat yang besar di sekolah. Stadion sudah penuh sesak saat Qin Haodong dan yang lainnya datang. Tidak ada kursi kosong. 2 orang sedang bertarung di atas ring di tengah arena. 1 orang mengenakan pakaian taekwondo seputih salju, sementara yang lain mengenakan pakaian bela diri Tiongkok tradisional berwarna emas. Salah satunya adalah wakil presiden klub taekwondo, Li Sangen, sementara yang lainnya adalah siswa klub seni bela diri Tiongkok. Li Sangen telah mencapai level ke-8 kekuatan terbuka, dan murid klub bela diri bahkan baru bisa mencapai level ke-3 kekuatan terbuka, jadi jarak di antara mereka berdua terlihat jelas. Setelah beberapa gerakan, siswa klub bela diri itu ditendang keluar ring oleh Li Sangen. Setelah menang, dia tidak langsung menarik kembali kaki kanannya yang menendang. Sebaliknya, dia membuat gerakan yang sangat memukau di atas panggung. Kemudian dia perlahan menarik kembali kakinya. Dia menatap penonton dengan wajah bangga dan berkata, jangan datang ke sini dan mempermalukan diri sendiri jika kalian hanya di level ini. Apa yang disebut seni bela diri Huaxia tidak sebanding dengan taekwondo kita. Presiden,
orang-orang ini terlalu sombong, biarkan aku. Presiden, saya akan bertarung dengan orang-orang bodoh ini hari ini. Beberapa siswa dengan pakaian bela diri berwarna emas berkumpul di sekitar Zhou Tao, presiden klub bela diri. Zhou Tao tampak berwibawa. Hingga saat itu, klub bela dirinya telah kalah 6 ronde berturut-turut, yang di luar dugaannya. Kakak ketiga, kamu bisa naik dan mencobanya. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke seorang murid dari klub bela diri yang kultivasinya jelas lebih tinggi. Dia telah mencapai level kelima kekuatan terbuka. Siswa itu berbalik dan melompat ke atas ring setelah berkata ya. Di pihak klub taekwondo, Li Sangen tetap menerima tantangan itu. Tak lama kemudian, mereka mulai bertarung. Li Sangen muncul di hadapan murid itu dalam sekejap. Ia dipukul di dada sebelum sempat bereaksi dan terlempar keluar dari ring. Dia sama sekali bukan tandingan Li Sangen. Qin Haodong menggelengkan kepalanya. Awalnya, dia berharap seseorang dapat mengalahkan orang-orang ini, maka itu tidak akan terlalu merepotkan baginya, tetapi tampaknya mustahil setelah apa yang terjadi. Meskipun para anggota klub bela diri ini juga telah berlatih seni bela diri, tingkat kultivasi mereka masih jauh dari lawan mereka. Terlebih lagi, dilihat dari penampilan Li Sangen, dia sangat mengenal gerakan-gerakan itu. Dia kejam, dan memiliki banyak pengalaman bertarung. Jika Zhou Tao tidak bisa mengalahkannya saat berada di level yang sama, lupakan saja Jin Yingquan, yang berada di level ke-9 overpower. Singkatnya, kekuatan kedua belah pihak terlalu jauh. Siswa lainnya bahkan lebih buruk daripada petarung dari klub bela diri. Mereka sama sekali tidak memiliki latar belakang bela diri. Zifubao berkata, "Bos, sekarang giliranmu, kalau tidak, itu akan menjadi pukulan telak bagi moral kita." Setelah siswa klub bela diri itu dikeluarkan dari arena, tempat yang awalnya berisik menjadi sunyi. Itu adalah kekalahan ketujuh Huaxia, yang memang merupakan pukulan telak bagi para siswa ini. Ayo pergi dan lihat. Mengetahui bahwa orang-orang ini bukanlah tandingan Li Sangen, Qin Haodong berjalan menuju Zhou Tao bersama anak buahnya. Namun, sebuah sosok tiba-tiba menghalangi jalannya sebelum dia sempat melangkah maju. Ini adalah seorang mahasiswi berusia 20-an. Saat pertama kali melihatnya, satu kata langsung muncul di benak Qin Haodong. Seksi. Siswa itu sangat seksi. Di antara gadis-gadis yang dikenalnya, ada beberapa yang memiliki tubuh bagus dan cantik, tetapi mereka tidak seseksi dia. Hu Xiaoxian memang mempesona. Namun, dalam hal daya tarik seksual, gadis di depannya lebih seksi. Dengan dada berisi dan tubuh yang seksi, wanita di depannya penuh dengan pesona eksotis. Yang terpenting adalah dia memancarkan semacam keseksian yang berasal dari dalam tulangnya. "Ada apa?" tanya Qin Haodong. "Kamu Qin Haodong, kan, aku di sini untukmu." Suara wanita itu sangat menawan dan enak didengar. "Siapa kamu? Apakah aku mengenalmu?" Wanita itu berkata, "Ini pertemuan pertama kita, tapi mungkin pernah mendengar namaku, Li Jiumei." Zifubao menelan ludah dan berkata, "Kamu adalah gadis kampus seksi yang menduduki peringkat kedua, kamu pantas mendapatkan reputasimu." Mendengar itu, Li Meiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkungkan bibirnya dan berbisik, "Seorang penyihir." Suaranya tidak keras, tetapi masih terdengar oleh Li Jiumei. "Adik kecil, kau benar, aku hanyalah seorang penyihir yang sangat pandai merayu pria, awasi terus priamu, kalau tidak, aku akan merayunya." Li Meiyu berkata dengan marah, "Kau, malu kau." "Aku tidak peduli tentang itu," kata Li Jiumei, "pria muda tampan di depanku ini tidak buruk, aku sangat menyukainya. Apa yang ingin kamu lakukan?" Qin Haodong sudah melihat bahwa gadis ini tidak sederhana. Meskipun dia terlihat sangat seksi dan kata-katanya genit, itu semua hanyalah ilusi. Faktanya, wanita ini masih perawan. Terlebih lagi, kultivasinya telah mencapai tingkat pertama kekuatan terselubung, jadi dia adalah seorang pejuang sejati. Li Jiumei berbalik dan menatap Qin Haodong dan berkata, "Aku ingin meminta bantuanmu. Beritahu saya." Dia melirik Jin Yingquan dan berkata dengan kesal, "Nanti, setelah kau berurusan dengan pria-pria sombong dan bodoh ini, tanyakan pada mereka mengapa mereka memilih gadis-gadis itu daripada aku adalah gadis kampus kelas 2, bukankah aku cantik?" Kemudian dia juga menegakkan bahunya untuk memamerkan bentuk tubuh indahnya. Wajah Qin Haodong penuh dengan ketidakberdayaan. Wanita benar-benar melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. "Apa kau yakin aku bisa mengalahkan mereka? Seperti yang kau lihat, mereka sangat kuat." Dengan wajah menawannya, Li Jiumei berkata, "Aku punya firasat kalau kamu makin berkuasa." Setelah itu, dia kembali menatap Qin Haodong dengan genit. "Selama kamu membantuku, aku bisa mempertimbangkan untuk berkencan denganmu." Setelah itu, dia berbalik dan pergi, meninggalkan tawanya. Penyihir sialan, dia tidak tahu malu. Li Meiyu meludahi punggungnya dan berbalik ke arah Qin Haodong. Dia berkata, "Biar ku beritahu,
kau tidak bisa menolong penyihir sialan ini, dan kau tidak boleh berkencan dengannya. Qi Wan'er berkata, menurutku itu tidak buruk, kamu harus bertanya pada orang-orang itu, mungkin karena mereka pikir kita lebih cantik daripada wanita cantik pertama dan kedua. Kalau begitu, kau boleh bertanya, tapi kau tidak boleh berkencan dengan penyihir itu. Li Meiyu berpikir bahwa kata-kata Qi Wan'er masuk akal dan segera mengubah posisinya. Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju Zhou Tao. Wajah Zhou Tao muram. Dia telah kalah 7 kali berturut-turut. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus bertarung secara langsung, tetapi kemudian dia melihat Qin Haodong datang. Bos, Anda di sini. Di bawah banyak tatapan terkejut, Zhou Tao segera pergi dan membungkuk pada Qin Haodong. Qin Haodong mengangguk dan berkata, mengapa kamu bertarung dengan mereka? Orang-orang ini berani punya ide tentang wanita-wanitamu, jelas mereka tidak menghormatimu, tentu saja, aku harus memberi mereka pelajaran. Berbicara tentang ini, wajah Zhou Tao menunjukkan rasa malu. Sayang sekali kita belum memenangkan satu pertandingan pun sampai sekarang. Kita telah kalah 7 kali berturut-turut. Sungguh memalukan bagi saya. Qin Haodong masih sangat puas dengan sikap Zhou Tao. Ia berkata, jangan khawatir, ini belum berakhir, kita akan menang. Bab 527 Tinju Ampuh. Kalian orang Huaxia masih ingin menang, itu hanya mimpi yang bodoh. Dengan suara arogan, Jin Yingquan datang bersama An Qixuan dan Piao Zaixiang. Jin Yingquan berkata dengan bangga, orang-orang Huaxia, kalian tidak akan menang, sebaiknya kalian menyerah secepatnya. Zhou Tao berkata dengan marah, beraninya kalian menantang kami, kalian sedang bermimpi. An Qixuan berkata, jangan bicara dengan fasih, tidakkah kau lihat berapa banyak ronde yang telah kau kalahkan? Tidak masalah berapa kali kita kalah. Selama bosku ada di sini, kamu tidak akan pernah menang. Zhou Tao sebelumnya tidak memiliki keyakinan untuk menang. Namun, karena Qin Haodong ada di sini, dia menjadi penuh percaya diri. Dengan kekuatan yang sangat tinggi seperti itu, mereka tidak akan kalah dalam situasi apapun. Jin Yingquan menatap Qin Haodong dan berkata, apakah kamu Qin Haodong? Aku pernah mendengar tentangmu. Kamu telah mengalahkan beberapa gangster, dan sekolah juga memujimu, tetapi kamu jelas bukan tandingan kami adalah ahli taekwondo, bukan para gangster itu, sebaiknya kamu tidak mempermalukan diri sendiri. Qin Haodong tersenyum tipis dan berkata, aku belum pernah bertarung denganmu, bagaimana kamu tahu itu? Jin Yingquan mengerutkan kening dan berkata, karena kamu tidak setuju dengan kami, kamu bisa bertarung denganku di panggung. Qin Haodong berkata, tidak apa-apa, tapi kita tidak bisa bermain seperti ini saja, kita perlu bertaruh. Tidak perlu, tidak mungkin kita kalah. Jangan terlalu percaya diri, ada yang menang, ada yang kalah, tidak ada yang akan selalu menang. Qin Haodong tidak ingin bermain dengan orang-orang ini. Dia harus mendapat untung jika mereka ingin bertarung dengannya. Piao Zaixiang berkata, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Karena klub taekwondomu meremehkan seni bela diri Huaxia kami, maka mari kita bertaruh besar. Jika kalah, kamu harus membubarkan klub taekwondo, dan kemudian datang ke komunitas seni bela diri Huaxia setiap hari untuk membersihkan diri. Jika kita kalah, maka akan sama saja. Kami akan segera membubarkan klub bela diri Huaxia, dan kemudian datang ke klub taekwondo Anda setiap hari untuk membersihkannya. Petik 2. Ini bukan taruhan, ini penghinaan. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, wajah Piao Zaixiang langsung berubah. Mereka semua adalah ahli taekwondo. Bagaimana mereka bisa membersihkannya untuk orang lain? Qin Haodong tertawa dan berkata, sebenarnya, tidak masalah apapun taruhannya, kuncinya adalah apakah Anda memiliki keyakinan untuk menang atau tidak. Jika Anda yakin bisa menang, Anda tidak perlu khawatir tentang taruhannya, bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda tidak akan kalah, mengapa Anda takut sekarang? Zifubao langsung berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu malu, wajar saja kalau kamu takut kalah, tidak memalukan kalau kamu tidak bisa mengalahkan bos kami, semua orang akan mengerti kamu. Setelah itu, dia langsung menyeringai bersama Tian Boguang dan yang lainnya. Ekspresi wajah Jin Yingquan langsung berubah. Dia selalu sombong dan angkuh. Bagaimana dia bisa tahan dengan penghinaan ini? Dia berkata, kami tidak takut kalah, tapi bisakah kamu benar-benar menjadi pemimpin klub bela diri? Sebelum Qin Haodong sempat berbicara, Zhou Tao berkata, saya adalah presiden klub bela diri, dan dia adalah bos saya, kata-katanya dapat mewakili klub bela diri kita. Ketika berbicara, ada kilatan kegembiraan di matanya. Orang macam apa Qin Haodong itu? Dia adalah seorang ahli kekuatan tertinggi. Dia hanya bisa menang dalam pertaruhan ini. Dia bahkan merasa bahwa dia sedang menindas orang lain, tetapi perasaan menindasnya cukup bagus. Baiklah, aku bertaruh denganmu, selama kamu bisa mengalahkan kami bertiga,
kita akan pergi ke klub bela diri Huaxia untuk membersihkan dan membubarkan klub taekwondo pada saat yang sama. Itulah taruhannya, tapi bukan aku yang akan bertarung denganmu. Qin Haodong menatap Jin Yingquan dan berkata, kalian hanya sekelompok ikan dan udang kecil, jadi kalian tidak sepadan dengan usahaku. Jin Yingquan berkata dengan dingin, apa maksudmu, apakah kamu bercanda? Kalian bukan monyet, aku tidak ingin membodohi kalian. Qin Haodong menunjuk ke arah siswa klub bela diri yang terluka di sebelahnya dan berkata, ada pepatah lama di Huaxia, bangunlah dari tempatmu jatuh, aku akan memberikan beberapa nasihat kepada para siswa ini dan biarkan mereka bertanding denganmu. Mendengar apa yang dia katakan, Zhou Tao yang berada di sebelahnya tiba-tiba menjadi gugup dan berbisik, bos, apakah ini bisa berhasil? Orang-orang ini baru saja dikalahkan, dan keterampilan mereka lebih buruk daripada lawan-lawan mereka. Dan sekarang moral mereka hilang. Bahkan jika Qin Haodong adalah seorang ahli kekuatan tertinggi, dia tidak dapat membuat mereka menang dalam waktu sesingkat itu. Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Melihat Qin Haodong penuh percaya diri, Zhou Tao tidak mengatakan apa-apa. Jin Yingquan berkata, Qin Haodong, kamu harus memikirkan kompetisi kita, jika kita bertaruh, kita dapat membuat kesepakatan untuk 2 dari 3 putaran, tidak peduli siapa yang kamu kirim, itu akan dihitung sebagai 1 putaran. Tentu saja, selama orang yang kami kirim kalah, Anda akan menang 1 ronde. Qin Haodong berbalik dan menatap ketujuh siswa yang kalah dan bertanya, siapa yang mau mencoba? Sama seperti pikiran Zhou Tao, ketujuh orang ini telah kehilangan semangat juang mereka setelah dikalahkan. Mereka tidak memiliki keberanian untuk bertarung lagi. Mereka mengira bos presiden mereka hanya ingin membuat orang-orang ini marah, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Qin Haodong benar-benar meminta mereka untuk bertarung. Mereka semua menundukkan kepala dan tidak berani menatap Qin Haodong. Melihat kejadian ini, Jin Yingquan tidak dapat menahan diri untuk mencibir di atas panggung. Jika Qin Haodong bertarung dengannya secara langsung, dia akan bertarung dengan hati-hati. Jika dia mengirim siswa yang kalah ini untuk bertarung, itu akan menjadi penghinaan bagi dirinya sendiri. Kalian baru saja dipukuli, apa kalian tidak ingin balas dendam? Qin Haodong melambaikan tangannya dan memanggil seorang siswa yang paling dekat dengannya. Kamu, aku akan mengajarimu teknik tinju, pergi dan bertarunglah dengan mereka lagi, aku yakin kamu bisa membalas dendam. Aku. Melihat bahwa dirinya terpilih, murid itu terkejut dan segera berkata, bos, aku benar-benar bukan tandingannya, aku bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun darinya. Sebelumnya, saat ia baru saja naik ke atas panggung, ia ditendang keluar panggung oleh Li Sangen sebelum ia sempat menggunakan kemampuannya. Kesenjangan di antara mereka begitu besar sehingga ia akan kalah bahkan jika ia bertarung lagi. Siapa namamu? Tanya Qin Haodong. Li Wanyong. Nama yang bagus, itu menunjukkan bahwa kamu adalah seorang pemberani, nama itu cocok untukmu bertarung. Qin Haodong berkata, jangan khawatir, selama aku memberimu nasihat, dia tidak akan bisa menerima satu gerakan pun darimu. Bos, apakah Anda bercanda? Jika dia tidak melihat bahwa Zhou Tao bersikap hormat kepada pemuda ini, Li Wanyong akan mengira bahwa dia telah bertemu dengan seorang penipu. Itu hanya lelucon. Bagaimana kungfu bisa begitu mudah dipelajari? Ini bukan film. Zhou Tao mengangkat tangannya, menepuk bagian belakang kepala Li Wanyong, dan berkata, bagaimana kamu bisa berbicara seperti ini kepada bosku, lakukan saja apa yang dia katakan. Karena percaya pada Zhou Tao, Li Wanyong menguatkan diri dan berkata, baiklah, aku akan melakukannya. Saat itu, pikirannya adalah bahwa itu bukan masalah besar. Yang terburuk yang bisa terjadi adalah dipukuli lagi. Qin Haodong mengangguk puas dan berkata, itu saja, kamu harus melakukannya. Setelah itu, dia perlahan-lahan melancarkan pukulan. Melihat pukulannya, para penonton tercengang. Dia meninju lurus ke depan. Ini sangat mudah. Anak biasa pun bisa melakukannya. Jin Yingquan dan yang lainnya di atas panggung juga melihat ini dengan jelas. Mereka hampir kehabisan napas. Sungguh lelucon untuk mencari pecundang dengan santai untuk menerima tantangan dan mengajarinya keterampilan pukulan yang begitu sederhana. Qin Haodong tampaknya tidak menyadari tawa di sekitarnya. Dia mengangkat tangannya dan menepuk bahu Li Wanyong. Dia berkata, ingat, teknik tinju ini disebut potent fist. Saat kamu melakukan gerakan, kamu harus meninju ke depan tanpa ragu-ragu. Mendengar perkataannya, Li Wanyong ingin menangis. Kakak, kau ingin aku mati. Metode tinju ini juga disebut keterampilan tinju. Apa maksudmu dengan meninju ke depan? Kau katakan saja aku bisa menyerang langsung dan dipukul oleh lawanku. Tetapi pada saat ini, suatu kekuatan dahsyat tiba-tiba memenuhi tubuhnya, yang memberinya dorongan untuk membalikkan cincin itu. Apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat?
Sebelum dia bisa memikirkannya, Qin Haodong mendorongnya ke atas ring dan berkata, silakan, lakukan apa yang aku katakan. Dia baru saja menggunakan jimat King Kong yang kuat pada tubuh Li Wanyong dan meninggalkan sepotong ki asli kayu hijau. Dari segi kekuatan, dia pasti bisa mengalahkan ketiga lawannya dalam sekejap. Li Wanyong melangkah ke atas ring untuk kedua kalinya. Qin Haodong berteriak dari belakang, kau akan mengalahkan mereka dengan teknik tinjuku, lakukan apa yang telah kuajarkan padamu. Jin Yingquan dan yang lainnya sangat marah. Kamu bahkan ingin mengalahkan kami dengan teknik pukulan yang sederhana. Apakah kamu mempermalukan kami? Piao Zaixiang meraih Li Sangen yang hendak naik ke panggung dan berkata, kakak, kamu sudah lelah, aku akan mengambil ronde ini. Setelah itu, dia melangkah ke arah Li Wanyong dan berteriak, nak, ayo bergerak. Pada saat ini, dia ingin meninju Li Wanyong di atas ring dan memukul wajah Qin Haodong, sehingga dia dapat melampiaskan amarahnya di dalam hatinya. Sialan, pergilah ke neraka. Li Wanyong berteriak dan mengangkat tangannya untuk meninju Piao Zaixiang. Apa yang dia gunakan persis seperti tinju ampuh yang diajarkan Qin Haodong tadi. Melihat tinju yang tidak terlalu cepat, jantung semua orang berdebar kencang. Apakah teknik tinju ini bisa berhasil? Ekspresi menyeramkan muncul di wajah Piao Zaixiang. Dia mengangkat tangannya dan meninju dengan kekuatan yang cukup. Dia ingin membiarkan Li Wanyong melihat seperti apa pukulan yang sebenarnya. Qin Haodong tertawa saat melihat semua ini. Dari segi kekuatan, Li Wanyong, yang mendapat dukungan dari jimat King Kong, memiliki keunggulan mutlak. Satu-satunya hal yang ditakutkan Qin Haodong adalah Piao Zaixiang akan memainkan taktik menghindar. Apa yang baru saja dilakukannya hanya memancing amarah lawan. Sekarang dia berhasil memancing amarah mereka. Jadi Piao Zaixiang pasti kalah jika dia bertarung langsung dengan Li Wanyong. Berbeda dengan pukulan ringan Li Wanyong, pukulan Piao Zaixiang tampak berat dan kuat. Pukulannya penuh momentum dan kekuatan saat menghantam Li Wanyong. Namun saat kedua tinju itu bertabrakan, ia merasa seperti sedang meninju gunung atau kereta api yang melaju ke arahnya. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Dia melihat dengan jelas ketika Li Wanyong dikalahkan oleh Li Sangen tadi. Kultivasi Li Wanyong rendah dan metode kultivasinya buruk. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tinju yang begitu besar sekarang? Namun, dia tidak punya kesempatan untuk memecahkan masalah ini. Setelah kedua tinju itu bertabrakan, seluruh tubuhnya seperti bola meriam, dan dalam sekejap, terbang keluar dari ring. Aku menang, aku benar-benar menang. Di atas ring, Li Wanyong menatap tinjunya dan tidak percaya bahwa itu benar. Dia benar-benar mengalahkan lawannya dengan satu pukulan. Dia sangat perkasa dan kuat. Dan semua hal yang dilakukannya diberikan oleh pria yang tampak lebih muda dari dirinya di balik ring. Ketika dia sadar kembali, dia berlari menuruni panggung dan langsung menuju Qin Haodong. Dia berkata dengan tulus, bos, tolong jadikan aku muridmu, aku ingin menjadi muridmu. Namun, begitu dia selesai berbicara, Zhou Tao menepuk-nepuk bagian belakang kepalanya dan berkata, minggirlah. Bagaimana bos besarku bisa menerimamu sebagai muridnya? Kemarin dia menelepon guru besar Qin Haodong. Jika Qin Haodong menjadikan Li Wanyong sebagai muridnya, dia akan menjadi satu generasi lebih muda darinya, Li Wanyong. Dari pemandangan tadi, dia sudah sangat mengagumi Qin Haodong. Hanya dengan nasihat sederhana, Li Wanyong yang lemah dapat mengalahkan Piao Zaixiang yang kuat. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Qin Haodong berkata kepada Li Wanyong dengan tidak puas, aku baru saja menyuruhmu untuk meninju ke depan dengan tekad yang kuat, kau sama sekali tidak mengerti maksudku, kalau tidak, pukulan ini setidaknya bisa membuat lawanmu muntah darah. Bab 528 Pria Paling Sengsara. Di sisi lain ring, Piao Zaixiang, yang merasa sangat dirugikan, baru saja berdiri. Dia memuntahkan seteguk darah setelah mendengar kata-kata Qin Haodong. Ini bukan karena dia dipukuli, tetapi karena dia terlalu marah. Melihat ini, Qin Haodong menepuk bahu Li Wanyong dan berkata, "Yah, aku tidak mengatakannya." Pada saat ini, para penonton kembali tersadar. Mereka tidak menyangka bahwa klub bela diri Huaxia, yang telah berkali-kali kalah, akhirnya akan memenangkan pertandingan, dan itu adalah kemenangan yang sangat indah. Seketika, sorak-sorai bergema di seluruh klub taekwondo. Semua orang bersorak untuk satu orang. Pertarungan itu terlihat jelas oleh semua orang. Instruksi acak Qin Haodong lah yang membuat pukulan Li Wanyong mengalahkan Piao Zaixiang. Sorak-sorai berangsur-angsur menghilang, dan skor di lapangan berubah menjadi 1-0. Klub bela diri Huaxia memiliki awal yang baik. Melihat lawan yang baru saja dikalahkannya telah menang, Li Sangen berkata, "Presiden, biarkan saya menangani sisa kompetisi, saya punya pengalaman." Baiklah, bertarunglah di ronde kedua, janji Jin Yingquan,
tetapi ia tetap memperingatkan, menurutku situasinya agak aneh. Kau harus berhati-hati. Terlebih lagi, apakah kau memperhatikan bagaimana Qin Haodong baru saja membuat Piao Zaixiang berkelahi dengan orangnya? Ini adalah cara untuk memprovokasi kita. Dalam pertandingan ini, kamu harus mengubah gaya bertarungmu, kamu harus menghindar dan mencari kesempatan untuk mengalahkannya dengan satu pukulan, jangan bertarung dengan gegabah. Saya mengerti, Presiden. Setelah Li Sangen selesai berbicara, dia melangkah ke atas ring dengan penuh percaya diri. Beberapa saat sebelumnya dia telah mengalahkan 7 murid klub bela diri sendirian. Dia yakin hasilnya akan sama. Karena pihak lain sudah mengirim orang untuk bertarung, Qin Haodong melirik para siswa klub bela diri dan bertanya, siapa yang akan bertarung kali ini? Apakah ada yang ingin membalas dendam? Bos, saya akan melakukannya. Seorang pemuda jangkung melangkah maju. Namanya Cao Yang dan salah satu matanya bengkak. Saat itu, dia baru saja dipukul oleh Li Sangen begitu dia memasuki ring. Dia dipenuhi amarah di dalam hatinya. Alasan mengapa dia berani mengambil inisiatif untuk tampil menonjol adalah karena Qin Haodong telah memberinya kepercayaan diri. Kekuatan Li Wanyong lebih buruk darinya dan Li Wanyong mampu mengalahkan Piao Zaixiang hanya dengan satu pukulan. Oleh karena itu, dia merasa Qin Haodong memiliki kekuatan ajaib, dan dia pasti bisa membantunya membalas dendam. Ya, kamu berani. Qin Haodong membisikkan beberapa patah kata di telinga Cao Yang, lalu menepuk pundaknya. Pergilah, kamu bisa melakukannya. Para penonton tercengang lagi. Qin Haodong baru saja mengajarkan teknik pukulan kepada Li Wanyong, tetapi dia bahkan tidak perlu melakukannya saat ini. Bisakah Cao Yang benar-benar melakukannya? Li Sangen adalah master hebat yang telah memenangkan 7 ronde berturut-turut. Cao Yang merasakan dukungan dari jimat maha kuasa King Kong, ia segera berjalan ke ring dengan penuh percaya diri. Ia menunjuk Li Sangen dan berteriak, bajingan tak tahu malu, kemarilah, aku akan memberimu pelajaran yang bagus sekarang. Li Sangen tersenyum dingin. Apakah kamu masih ingin memprovokasiku? Tidak ada cara untuk melakukan itu, aku tidak akan tertipu. Dia berkata, pecundang, lakukan tindakanmu. Terima ini, teriak Cao Yang dan melayangkan pukulan ke arah wajah Li Sangen. Adegan ini sangat mirip dengan apa yang terlihat pada pertarungan sebelumnya, tetapi Li Sangen tidak memilih untuk bertarung secara gegabah. Dia melangkah maju dengan kaki kirinya dan siap untuk menghindari serangan Cao Yang. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pukulan Cao Yang adalah tipuan. Dia menarik kembali tinjunya setelah setengah serangan dan kemudian menendang Li Sangen di sisi kirinya. Tampaknya Cao Yang telah membuat rencana untuk menendang terlebih dahulu. Hampir segera setelah Li Sangen bergerak, dia menendang. Mereka hampir berdiri di posisi yang sama pada waktu yang bersamaan. Dengan kata lain, di mata orang lain, Cao Yang menendang udara, dan Li Sangen mendekat dan ditendang olehnya. Ketika Li Sangen mengetahui hal ini, tubuhnya telah kehilangan kendali sepenuhnya, dan mustahil baginya untuk mengubah posisinya. Dalam keputusasaan, dia mengayunkan tangan kanannya dan menghantamkannya ke kaki Cao Yang. Ternyata serangannya tidak berguna. Cao Yang sudah berada di bawah dukungan jimat Raja Kong yang maha kuasa. Tendangan ini sangat kuat. Bagaimana Li Sangen bisa menangkalnya dengan pukulan? Saat tinju dan tendangan itu bertemu, tinju Li Sangen ditendang dengan keras dan keras. Kekuatan tendangan yang tersisa belum hilang, dan kemudian Cao Yang meninggalkan jejak kaki yang besar di wajah Li Sangen. Li Sangen ditendang ke udara dan kemudian jatuh keluar ring. Melihat Cao Yang saat itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik, mampu mengalahkan Li Sangen dalam sekejap mata, semua orang sangat terkejut. Apa yang terjadi? Siapakah pemuda ini? Apakah dia seorang yang abadi? Bagaimana dia bisa mengubah kekalahan Cao Yang menjadi kemenangan hanya dengan beberapa patah kata? Li Sangen bangkit dari tanah. Pipinya bengkak karena bekas tapak kaki, yang membuatnya merasa malu dan marah. Kali ini, dia merasa sangat dirugikan. Tampaknya lawannya sudah mengetahui segalanya tentangnya. Pertama, Cao Yang menipunya dengan tipuan, lalu menendangnya. Cao Yang sudah tahu bahwa dia akan menghindar ke kiri. Bagaimana mungkin? Jika dia bersedia bertanya, Cao Yang pasti akan memberinya jawaban yang memuaskan. Karena sesaat sebelum tendangan, Qin Haodong menyuruhnya menendang sisi kiri, dan begitulah caranya dia mengenai sasaran. Qin Haodong menggunakan keterampilan pengiriman suara rahasia untuk memenangkan ronde kedua. Ketika Cao Yang turun dari ring, semua orang yang hadir merasa gembira. Menurut perjanjian sebelumnya, jika mereka memenangkan 2 pertarungan, itu berarti seni bela diri Huaxia telah memenangkan ronde pertaruhan ini. Qin Haodong berkata kepada Jin Yingquan, kamu kalah, hargai taruhanmu. Wajah Jin Yingquan sedikit berubah,
lalu dia berkata, siapa bilang kita kalah, dikatakan bahwa kita akan bertarung 5 ronde, masih ada 3 ronde yang belum dimainkan. Melihat orang ini begitu tidak tahu malu, Zifubao langsung melompat dan berteriak, apa-apaan ini? Aku sudah hidup bertahun-tahun, tapi baru kali ini aku melihat orang yang tidak tahu malu dan sok suci seperti dia. Tian Boguang berteriak, saya pernah melihat orang yang tidak tahu malu, tapi saya belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti dia. Lalu, teriakan dan kutukan terdengar di mana-mana. Orang-orang yang tidak tahu malu, keluarlah, kalian sudah kalah. Apa yang kamu katakan adalah 2 dari 3, bukan 3 dari 5. Keluar dari sekolah kedokteran dan huaxia, kamu tidak jujur. Qin Haodong sudah lama mendengar bahwa orang-orang ini tidak tahu malu, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka akan bersikap tidak tahu malu sampai sejauh itu. Tidak heran Jin Yingquan, presiden klub, tidak muncul di babak kedua. Ternyata orang itu telah bersiap untuk mengingkari taruhan mereka. Senyum sinis muncul di wajahnya. Karena kau ingin bertarung, aku akan bertarung denganmu. Jin Yingquan tampaknya tidak memiliki perasaan apapun terhadap semua ini. Dia melangkah ke atas panggung dan berkata kepada Qin Haodong, kemarilah dan bertarunglah denganku jika kamu memiliki kemampuan. Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak pantas menjadi lawanku. Dia berbalik dan berkata kepada anggota klub bela diri, siapa yang ingin bertarung di ronde ini? Aku akan melakukannya, sekarang giliranku. Kenapa harus kamu, seharusnya giliranku. Kenapa kau tidak membiarkanku melakukannya, aku kalah dengan cara yang paling menyedihkan di pertandingan terakhir. Kamu tidak sesedih aku, kamu baru saja ditendang di pantat, tapi aku muntah darah saat itu, aku dalam kondisi yang buruk, jadi sebaiknya kamu memberiku kesempatan. Apa masalahnya dengan muntah darah, kamu baru saja kehilangan gigi, aku menderita luka dalam. Adegan yang membuat orang-orang merasa lucu sekaligus kesal pun terjadi. Para siswa yang sebelumnya telah kehilangan keberanian kini dipenuhi dengan kemarahan. Mereka semua bergegas untuk bertanding dengan Jin Yingquan. Meskipun mereka tahu betul bahwa pria di depan mereka adalah presiden klub taekwondo, mereka tidak peduli tentang hal itu. Selama Qin Haodong membantu mereka, mereka dapat mengalahkan Jin Yingquan dalam satu gerakan. Karena pemikiran inilah mereka saling bersaing. Mereka berharap dapat mempelajari keterampilan dan membalas dendam. Siapa yang akan melepaskan kesempatan yang begitu baik? Wajah Jin Yingquan berubah menjadi hijau. Apa yang terjadi? Apakah aku bodoh? Adakah yang bisa mengalahkanku? Lagi pula, para siswa itu kalah di babak lainnya, itu artinya mereka lebih lemah. Meskipun mereka dalam kondisi seperti itu, mereka masih ingin bertarung denganku. Apakah mereka masih memandang rendah aku? Pada saat yang sama, dia juga merasakan tekanan yang sangat besar. Ketika orang-orang ini bergegas ke panggung, itu juga menunjukkan betapa bergunanya instruksi Qin Haodong. Dia diam-diam menggertakkan giginya dan berpikir, aku tidak boleh kalah. Jika aku kalah, aku akan benar-benar pergi ke klub bela diri untuk membersihkan. Saat dia sedang memikirkannya, Qin Haodong telah memilih lawan untuknya. Siswa itu dipukuli sampai babak belur, wajahnya bengkak, mulut dan matanya sedikit bengkok, dan darah masih mengalir di sudut mulutnya. Saat murid itu melangkah ke atas ring, Jin Yingquan dan An Qixuan, Piao Zaixiang, dan Li Sangen semuanya tercengang. Menurut kesan umum mereka, tidak ada seorang pun di klub bela diri yang terluka separah ini. Mengapa dia cedera parah? Apakah dia memukul dirinya sendiri seperti itu karena dia ingin naik ring? Pasti begitu. Jin Yingquan langsung membenarkan idenya. Orang ini sengaja membuatnya seperti ini hanya untuk bersaing denganku. Kalau tidak, itu tidak akan bisa menjelaskan cederanya sama sekali. Pada saat ini, lawan yang paling menyedihkan berkata kepadanya, saya Biken, mari kita mulai. Biken. Jin Yingquan benar-benar ingin bertanya apa yang akan mereka dapatkan dari nama yang jahat ini. Silakan saja, nak. Aku akan membuatmu semakin menderita. Setelah mengatakan itu, Jin Yingquan mengambil posisi bertarung taekwondo, lalu meninju wajah Biken, menyerap pengalaman dari 2 kegagalan sebelumnya. Ia ingin mencoba mengambil inisiatif untuk menyerang dan melihat bagaimana lawan akan bereaksi. Dia pantas menjadi presiden klub taekwondo. Dia cepat dan ganas. Dalam sekejap mata, tinjunya sudah berada di depan wajah Biken. Yang mengejutkan semua orang, Biken tidak menangkis atau menghindar, tetapi kemudian dia meninju wajah Jin Yingquan. Apa-apaan ini, bagaimana dia bisa bertarung seperti ini? Jin Yingquan tidak menyangka Biken akan menggunakan cara bertarung seperti ini. Jika dia tidak menarik tinjunya, bahkan jika dia memukul Biken, dia juga akan terkena. Dengan kekuatan besar yang ditunjukkan oleh Li Wanyong dan Cao Yang tadi, dia takut dia akan terluka parah. Melihat tatapan mata Biken yang penuh tekad, Jin Yingquan merasa takut, dia pun segera menarik tinjunya.
Tidak heran Qin Haodong memilih Biken. Orang ini benar-benar kejam. Dia cukup kejam pada dirinya sendiri. Apa yang tidak bisa dia lakukan? Dia mundur, tetapi Biken tidak berhenti dan terus memukul wajah Jin Yingquan. Dia masih bertarung dengan cara yang akan menyakiti kedua belah pihak. Jin Yingquan menghindar dan terus bertarung. Adapun serangan balik Jin Yingquan, dia mengabaikannya dan terus bertarung. Dengan cara ini, meskipun Jin Yingquan memiliki kultivasi tingkat ke-9 dari kekuatan terbuka, ia ditekan oleh Biken. Ia terus menghindar di atas ring, mustahil baginya untuk melancarkan serangan yang layak. Dia tidak menyangka bahwa Qin Haodong akan merancang taktik ofensif seperti itu untuk Biken. Meskipun sangat nakal, itu sangat praktis. Dibandingkan dengan kekuatan Biken, akan sulit baginya untuk melancarkan serangan efektif jika ia tidak ingin terkena gaya bertarung lawannya yang justru merugikan kedua belah pihak. Setelah lebih dari selusin gerakan bertarung, Jin Yingquan masih mundur. Terdengar paduan suara tawa di bawah ring. Sungguh memalukan, menyerahlah jika kamu tidak mampu melakukannya, jangan mempermalukan dirimu sendiri di atas panggung. Kamu bahkan tidak punya keberanian untuk bertarung, mengapa kamu masih bertarung? Setelah melihat awalnya, aku sudah bisa menebak hasilnya, kamu terlalu buruk. Sialan, ini terlalu salah, aku akan bertarung denganmu dan melihat apa yang bisa kau lakukan. Jin Yingquan akhirnya tidak dapat menahan keluhan di hatinya dan berhenti menghindar. Dia tiba-tiba memberikan tendangan samping yang kuat ke dada Biken. Bab 529 Keraguan Su Hui. Untuk menghadapi tendangan Jin Yingquan, Biken pun menggunakan cara bertarung yang sama, yakni menendang dada Jin Yingquan. Namun, kali ini, Jin Yingquan tidak memilih untuk menghindar. Sebaliknya, ia meningkatkan kekuatan kakinya dan menendang dada Biken dengan keras. Pada saat yang sama, ia juga ditendang di dada. Bang bang. Dengan hentakan itu, Biken hanya mundur 2 atau 3 langkah. Dengan dukungan jimat maha kuasa King Kong, tubuhnya sekeras baja, dan kemampuannya menahan serangan secara alami jauh lebih kuat. Jin Yingquan merasa bahwa ia telah menendang lempengan besi, lalu ia terlempar seperti bola meriam. Ia menghantam pagar pembatas ring tinju, terpental ke belakang, dan jatuh ke tanah. Sebelum dia sempat bangkit dari tanah, Biken sudah tiba di depannya. Dia menunggangi Jin Yingquan dan menghajarnya habis-habisan. Itu seperti perkelahian gangster. Bang bang bang. Suara pukulan yang saling beradu bergema di seluruh ring. Beraninya kau menendangku? Beranikah kau datang ke sini untuk pamer? Kamu berani merampok semuanya. Sementara Biken bertarung, dia bergumam pada dirinya sendiri. Awalnya, Jin Yingquan ingin melawan dengan sekuat tenaga, tetapi beberapa gerakan perlawanan berturut-turut tidak berguna. Itu seperti memukul pelat besi. Dia ingin menarik tangannya untuk melindungi kepalanya, tetapi hujan tinju Biken yang berat tidak memungkinkannya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia telah dipukuli sampai babak belur dalam sekejap mata. Dia ingin mengakui kekalahan, tetapi dia tidak bisa membuka mulutnya. Saat ini, hal yang paling disesalkan Jin Yingquan adalah ia tidak menyiapkan wasit sebelum pertandingan. Ia tidak bisa mengakui kekalahan saat ini, jadi ia hanya bisa membiarkan Biken menghajarnya sepuasnya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk merasa pusing setelah dipukuli dan dia hampir mati. Pada saat ini, suara seperti malaikat terdengar di telinganya. Baiklah, mari kita berhenti bertengkar. Qin Haodong melangkah ke atas ring dan mengangkat tangannya untuk menghentikan Biken. Kemudian dia berjongkok dan menatap Jin Yingquan untuk bertanya, bagaimana menurutmu, apakah kamu mengaku kalah? Orang ini baru saja memenangkan 3 dari 5 pertandingan. Jika Qin Haodong mengizinkannya, ia mungkin akan memperpanjang pertandingan menjadi 10 ronde. Jadi Qin Haodong harus memastikannya terlebih dahulu. Ketika dia mengira akan pergi ke klub bela diri untuk membersihkan dan membubarkan klub taekwondo yang susah payah dibangunnya, Jin Yingquan tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Karena kamu tidak mau mengaku kalah, maka kompetisi akan terus berlanjut. Qin Haodong melambaikan tangannya ke Biken dan berkata, teruskan. Baiklah. Biken cukup cepat. Dalam sekejap mata, dia meninju wajah Jin Yingquan 3 atau 4 kali. Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Jin Yingquan tidak tahu seberapa parah dia akan dipukuli jika dia tidak mengakui kekalahan, jadi dia hanya bisa mengalah. Ketika orang-orang yang hadir mendengar bahwa Jin Yingquan akhirnya mengakui kekalahan, semua orang bersorak dan bertepuk tangan. Namun, An Qixuan, Piao Zaixiang, dan Li Sangen tampak pucat. Mereka telah kalah dalam pertandingan kali ini, dan mereka telah kalah telak, jadi mereka merasa sangat dirugikan. Mereka telah berlatih taekwondo selama bertahun-tahun, tetapi di hadapan pemuda ini, hal itu seperti permainan anak-anak. Taekwondo ditekan dengan sangat santai sehingga mereka tidak dapat mengangkat kepala.
Apakah kamu benar-benar mengakui kekalahan? Apakah kamu yakin tidak akan menarik kembali kata-katamu? Saya yakin saya mengakui kekalahan dan tidak akan pernah menyesalinya. Saat saya kembali, saya akan membubarkan klub taekwondo. Besok, saya akan pergi ke klub bela diri Huaxia untuk membereskannya. Jin Yingquan melirik Biken. Ada kegembiraan di matanya, seolah-olah dia menunggunya untuk menyesal. Sikapmu bagus sekali, karena kamu sudah memutuskan untuk mengakui kekalahan. Aku akan mengumumkan akhir pertandingan. Kemudian Qin Haodong melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Biken untuk berdiri. Jin Yingquan berdiri dengan canggung, ia merasa semua tulangnya akan patah. Ia berbalik dan hendak berjalan menuruni ring, tetapi ia mendengar Qin Haodong berkata, "Tunggu sebentar, ada yang ingin kutanyakan padamu." Dia sangat takut hingga menggigil. Dia bertanya dengan gugup, "Apa?" Qin Haodong berkata, "Mengapa kali ini kamu memilih 4 siswi dari kelas pengobatan Tiongkok? Ada 2 gadis kampus yang peringkatnya lebih tinggi, mengapa kamu tidak memilih mereka?" Pertanyaan ini diajukan oleh Li Jiumei, tetapi pada saat yang sama, itu juga merupakan pertanyaan yang ada di hati banyak orang. Semua orang yang hadir segera terdiam, menunggu jawaban Jin Yingquan. Melihat ini masalahnya, Jin Yingquan menghela napas lega dan berkata, "Karena di kelas kita, Feng Wu yang pertama terlalu membosankan, dan gadis kampus yang kedua bukan selera kita, keempat gadis di kelasmu lebih cantik." Setelah dia berkata demikian, Nalan Wushuang, Li Meiyu, dan yang lainnya langsung tersenyum gembira. Meskipun mereka membenci klub dan tidak menganggap serius Jin Yingquan, mereka tetap senang dipuji olehnya. Ini berarti bahwa peringkat gadis kampus tidak berwibawa dan mereka secantik Feng Wu dan Li Jiumei. Beberapa dari mereka senang sementara yang lain sedih. Begitu Jin Yingquan selesai berbicara, sesosok tubuh Ambon bergegas kering dan menendangnya ke tanah. Kemudian dia melepas sepatu hak tingginya dan membantingnya ke arah Jin Yingquan, sambil memukulinya hingga babak belur. "Apakah kau baru saja mengatakan bahwa aku tidak cantik dan kau tidak menyukaiku? Aku akan menghajar kalian sampai mati." Li Jiumei lah yang menunggu jawaban di bawah ring. Jelas, jawaban Jin Yingquan membuatnya merasa sangat tidak puas. Awalnya, dia tidak terlalu senang ketika dia menduduki peringkat kedua dalam daftar gadis kampus, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini berani meremehkan penampilannya. Ternyata daya mematikan sepatu hak tinggi itu tidak kalah dengan tinju Biken. Tak lama kemudian, Jin Yingquan berguling-guling di tanah dan berteriak. Jin Yingquan yang malang masih tidak tahu mengapa wanita ini datang ke sana untuk memukulnya. Untungnya, An Qixuan bergegas kering dan menyelamatkannya. "Kamu buta, jangan biarkan aku melihatmu lagi di masa depan, atau aku akan menghajarmu setiap saat." Setelah dimarahi, Li Jiumei kembali mengenakan sepatu hak tingginya. Saat dia menoleh, ekspresi marah di wajahnya langsung menghilang. Dia berkata kepada Qin Haodong dengan manis, "Anak laki-laki tampan, aku benar-benar tidak salah paham. Kamu kompeten. Terima kasih telah menanyakan pertanyaan ini untukku, orang-orang ini tidak punya selera, tetapi aku tetap harus berterima kasih padamu. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk berkencan denganku. Kita akan bertemu di puncak Gunung Genleman sepulang sekolah besok." Merasakan tatapan membunuh dari beberapa gadis di bawah ring, Qin Haodong dengan cepat berkata, "Lupakan saja, aku sangat sibuk." "Pria tampan, apakah kamu menolakku?" Saat Li Jiumei berbicara, dia menggoyangkan tubuhnya yang seksi dan bergerak mendekati Qin Haodong. Pertama, dia membusungkan dadanya, lalu menjilati bibir merahnya yang halus sambil menambahkan, "Pria tampan, tahukah kamu berapa banyak pria di sekolah kita yang ingin berkencan denganku? Kesempatan ini sangat langka. Jika Anda bisa memuaskan saya mungkin setuju untuk melakukan sesuatu dengan Anda." Qin Haodong tampak malu. Wanita seksi itu benar-benar menganiayanya di depan umum, jadi dia tidak tahu harus berkata apa. "Anak laki-laki tampan, aku punya rahasia yang ingin kukatakan padamu, aku tidak pernah menggunakan gigiku saat makan pisang." Li Jiumei meraih bahu Qin Haodong dan mengembuskan napas ke telinganya. "Sudah beres, sampai jumpa besok pukul 5 sore." Setelah itu, dia terkikik, berbalik, dan melompat dari ring. Penyihir, dia penyihir yang tidak tahu malu. Li Meiyu menggertakkan giginya karena marah. Kiwaner menghiburnya, "Meiyu, jangan marah, Haodong tidak akan pergi." Li Meiyu berkata dengan marah, "Bagaimana kau tahu, aku melihat bahwa hatinya telah diambil oleh penyihir ini." Qin Haodong hanya berjalan di atas ring dan berkata sambil tersenyum nakal, "Jangan khawatir, aku masih punya hatiku." Li Meiyu berkata, "Aku bilang, kau tidak boleh pergi besok, atau aku akan. Setelah berpikir cukup lama, dia benar-benar tidak memikirkan hal yang dapat mengancamnya. Dia hanya bisa berkata, "Aku akan membuat saudara perempuanku mengabaikanmu." Qin Haodong berkata, "Baiklah, aku tidak akan pergi."
Dari lubuk hatinya, dia benar-benar tidak berniat pergi ke janji temu Li Jiumei. Zifubao berteriak, "Bos, ini dia gadis kampus seksi yang menduduki peringkat kedua, bahkan tidak pergi berkencan pun akan sia-sia. Kalau tidak bisa, kamu bisa memberikan kesempatan ini kepadaku." Tian Boguang berkata, "Kami ingin pergi, tetapi dia tidak menyukai kami." "Jika kau ingin pergi, pergilah, aku tidak akan pergi." Qin Haodong berkata dengan tegas. Su Hui yang selama ini terdiam bertanya, Li Jiumei berkata bahwa saat dia makan pisang, dia tidak menggunakan giginya, apa maksudnya? Orang lain mungkin tidak mengerti, tetapi Tian Boguang dan Zifubao telah menonton terlalu banyak film dewasa. Mereka tidak dapat menahan diri lagi dan tertawa terbahak-bahak setelah melihat Su Hui mengajukan pertanyaan seperti itu dengan sungguh-sungguh. Kali ini, Su Hui merasa semakin bingung. Ia memegang tangan Li Meiyu dan bertanya, "Meiyu, apakah kamu tahu apa artinya? Bagaimana kamu bisa memakannya tanpa gigi?" Li Meiyu tumbuh besar di Hong Kong, jadi wajar saja jika dia tahu sedikit tentang hal-hal semacam ini, tetapi tidak baik untuk menjelaskannya di depan umum. Dia hanya bisa ragu-ragu dan berkata, "Yah, mungkin karena pisangnya sudah matang atau giginya yang buruk." Awalnya, dia hanya ingin mengelabui Su Hui, tetapi Su Hui tampaknya lebih gigih. Dia bertanya lagi, "Tetapi menurutku giginya sangat bagus. Bahkan jika giginya tidak bagus, apa hubungannya dengan kakak Haodong? Mengapa dia berpikir bahwa kakak Haodong akan bersedia berkencan dengannya jika dia mengatakan sesuatu seperti itu? Apakah kakak Haodong juga suka pisang?" Dengan baik. Begitu dia mengatakan itu, semua orang yang mendengarnya tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Zifubao dan Tian Boguang tertawa terbahak-bahak hingga mereka hampir berguling-guling di tanah. Nalan Wushuang menahan tawanya dan berkata, "Lebih baik kamu bertanya kepada saudara Haodong secara pribadi, hanya dia yang bisa menjawabnya." Su Hui bertanya dengan ekspresi bingung, "Kenapa harus secara pribadi? Makan pisang bukan masalah pribadi, tidak bisakah aku bertanya padanya sekarang?" Qi Waner tersenyum dan berkata, "Karena dia baru saja melarikan diri." Su Hui menoleh dan melihat sosok Qin Haodong telah menghilang dari klub taekwondo. Sebagai monster tua yang telah hidup selama lebih dari 500 tahun, Qin Haodong tentu tahu bahwa semakin cepat ia lari dari situasi ini, semakin baik keadaannya. Jika tidak, akan mudah menimbulkan masalah. Setelah kompetisi di klub taekwondo ini, reputasi Qin Haodong di sekolah kedokteran meningkat pesat, dan ia menjadi idola puluhan ribu gadis. Keesokan harinya, Zifubao bergegas menemui Qin Haodong begitu melihatnya. "Bos, saya punya berita terbaru, Anda sekarang menjadi ketua dari 4 pemuda paling tampan di Shanghai Medical College." Tian Boguang berkata dengan wajah iri, "Bos besar, kalau aku jadi kamu, aku akan mengganti pacarku setiap hari." Zifubao menghampiri mereka dan bertanya dengan seringai di wajahnya, "Bos, hari ini hari Jumat, sudah hampir waktunya untuk kencanmu dengan gadis kampus yang seksi, apa kau benar-benar tidak akan pergi?" Tian Boguang berkata, "Ini kesempatan langka, bos, kurasa sebaiknya kau pergi, gadis kampus kedua itu sangat seksi sehingga orang-orang meneteskan air liur saat melihatnya." "Siapa? Siapa yang meneteskan air liur?" Saat mereka sedang berbicara, Li Meiyu dan ketiga gadis lainnya muncul. Bab 530 Tuan Muda Pertama Keluarga Chu. Zifubao segera berkata, tidak apa-apa, Tian Boguang bilang dia tidak makan di pagi hari, jadi dia sedikit lapar dan ngiler." Ya, aku lapar, aku belum sarapan." Tian Boguang mengangguk cepat, tetapi dia bersendawa beberapa kali saat berbicara. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Zifubao telah mentraktirnya untuk sarapan, jadi orang ini menghabiskan 3 mangkuk pangsit dan 4 roti daging berturut-turut. Dia kekenyangan sampai ke ujung. "Kamu belum sarapan? Aku punya 5 roti isi daging di sini, roti itu dikukus oleh nenekku, kamu boleh memakannya." Su Hui yang sederhana dan baik hati yang berbicara. Dia menyerahkan kantong makanan di tangannya kepada Tian Boguang dan berkata dengan hangat, "Makanlah, makanan ini masih panas." Tian Boguang merasa mual begitu melihat roti kukus itu. Ia tidak bisa makan lagi. Zifubao tersenyum jahat dan berkata, "Cepat makan, roti kukus hanya terasa enak saat masih panas." "Benar sekali," jawab Su Hui. Tian Boguang tidak punya pilihan selain mengambil roti kukus. Setelah menggigitnya, dia menelannya dengan susah payah, dan air matanya hampir mengalir. Dia terlalu kenyang. Beruntungnya, bel kelas berbunyi saat itu, jadi dia segera menyingkirkan sisa roti kukus. "Sudah waktunya kelas, aku akan memakannya setelah kelas." Ketika kelas selesai dan tibalah waktu makan siang, Tian Boguang masih bersendawa dan bersumpah bahwa ia tidak akan pernah makan roti kukus lagi. Qin Haodong membawa semua orang ke ruang makan. Awalnya, dia sedikit gugup, takut seseorang akan melompat keluar untuk mengejar keempat gadis kampus di sekitarnya.
Untungnya, situasi hari itu damai dan tenang. Orang-orang di depan kantin tertib, dan tidak ada yang melamar. Saat jam sekolah hampir berakhir, Li Meiyu terus mengawasi Qin Haodong. Sepertinya dia takut Qin Haodong akan pergi berkencan dengan Li Jiumei. Lawan yang seksi dan cantik ini memberinya banyak tekanan. Begitu bel berbunyi, Qin Haodong tiba-tiba menerima panggilan telepon dari Nalan Wuxia. Aku memberimu waktu setengah jam. Kamu harus datang ke kantorku, atau kamu harus menanggung akibatnya. Setelah itu, dia menutup telepon tanpa memberinya waktu untuk menjawab. Qin Haodong menyimpan ponselnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Nalan Wuxia, dia akan tetap pergi. Butuh banyak usaha bagi Li Meiyu dan yang lainnya untuk percaya bahwa dia tidak akan pergi ke bukit belakang untuk berkencan, tetapi untuk mengurus urusan lain. Kemudian dia keluar dari gerbang sekolah dan langsung menuju ke regu kriminal di kota timur. Ketika dia memasuki kantor kapten, dia melihat Nalan Wuxia duduk dengan wajah muram. Saya di sini. Qin Haodong duduk di seberang Nalan Wuxia. Dia menatapnya dan melanjutkan, ada apa, Pak Polisi, siapa yang membuatmu setidak senang ini? Nalan Wuxia berkata dengan wajah cemberut, kemana saja kamu akhir-akhir ini, mengapa kamu tidak datang menemuiku? Aku sedang sibuk di sekolah, aku datang ke sini begitu kau meneleponku. Qin Haodong meraih tangannya dan berkata sambil tersenyum, jika aku terlambat, apa akibatnya? Nalan Wuxia berkata dengan marah, jika kamu terlambat, kamu akan kehilangan aku. Ini terlalu buruk, bukan? Qin Haodong bertanya, ada apa, katakan padaku sekarang. Nalan Wuxia tidak mengatakan apapun. Dia menariknya langsung ke jendela, lalu melihat arlojinya dan menunjuk ke gerbang regu kriminal. Tunggu sebentar lagi, kau akan segera melihatnya. Qin Haodong penuh dengan rasa ingin tahu, tetapi jika Nalan Wuxia tidak ingin memberitahunya, dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Selang semenit kemudian, seorang pemuda muncul di depan gerbang regu kriminal sambil membawa bunga di tangannya. Qin Haodong mengerti apa yang terjadi dan berkata kepada Nalan Wuxia, apakah dia datang untukmu? Nalan Wuxia menghela napas, namanya Chu Huaiyu, tuan muda keluarga Chu di Shanghai, ini kunjungannya yang ketiga, dia menungguku saat aku pulang kerja pukul 5 setiap hari, dia mengirim bunga dan mengundangku makan, itu terlalu menyebalkan, kau harus mengantarnya pergi untukku hari ini. Hati Qin Haodong dipenuhi amarah. Sungguh merepotkan memiliki begitu banyak pacar, terutama karena semuanya sangat cantik. Para pengejar ini membuatnya sangat kesal. Dia telah menghadapi hal semacam ini selama beberapa hari terakhir. Jangan khawatir, aku pasti akan memberinya pelajaran nanti. Dia benar-benar kehilangan kesabarannya, dan memutuskan untuk memberi tuan muda dari keluarga Chu ini pelajaran yang bagus nanti. Ayo kita pergi bersama. Nalan Wuxia menggandeng tangan Qin Haodong dan berjalan keluar gerbang. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah menjelaskan kepada Chu Huaiyu berulang kali bahwa dia punya pacar, tetapi Chu Huaiyu tidak mendengarkannya. Dia tidak punya pilihan selain menelepon Qin Haodong. Chu Huaiyu mengenakan setelan bermerek terkenal, jam tangan terkenal, dan memegang seikat mawar merah di tangannya. Dia tampak anggun dan tidak terkendali. Dia langsung bergerak begitu melihat Nalan Wuxia keluar dari kantor, tetapi ekspresinya berubah saat melihat Qin Haodong yang ada di sebelahnya. Perubahan itu hanya berlangsung sesaat, dia segera kembali tersenyum. Dia menyerahkan mawar itu kepadanya dan berkata, Wuxia, bunga-bunga ini untukmu. Melihat orang ini sama sekali tidak menghiraukannya, Qin Haodong sama sekali tidak sopan. Ia mengambil bunga mawar itu dan melemparkannya ke tempat sampah di sebelahnya tanpa ragu-ragu. Chu Huaiyu berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan? Nalan Wuxia berkata, Chu Huaiyu, aku sudah berkali-kali memberitahumu bahwa aku punya pacar, ini pacarku, Qin Haodong, aku harap kamu tidak akan menggangguku lagi di masa depan. Chu Huaiyu segera memasang ekspresi tulus saat menjawab, Wuxia, tolong jangan menolakku dengan kejam, oke, aku berani mengatakan bahwa akulah orang yang paling mencintaimu di dunia ini, percayalah, aku akan memberimu kebahagiaan. Aku sudah menceritakan semuanya padamu, aku tidak akan menerimamu, dan aku tidak ingin melihatmu lagi di masa depan. Nalan Wuxia memegang lengan Qin Haodong dan terus berjalan maju setelah mengatakan itu. Chu Huaiyu berteriak dari belakang, Wuxia, aku sangat menyukaimu, aku akan mengejarmu dan tidak akan pernah menyerah selama kamu masih lajang. Nalan Wuxia mengabaikannya dan langsung pergi ke tempat parkir bersama Qin Haodong. Setelah masuk ke dalam mobil, Qin Haodong berkata, itu tidak benar. Nalan Wuxia bertanya dengan heran, ada apa? Lagi pula, orang ini adalah tuan muda dari keluarga bangsawan, aku yang melemparkan bunga padanya, dan aku cukup dekat denganmu, bukankah seharusnya dia marah dan berteriak meminta pengawalnya untuk mematahkan kakiku, kenapa orang ini tidak marah sama sekali? Dia telah menunggu Chu Huaiyu untuk bertindak. Dia akan menghajar orang itu habis-habisan jika dia berani bertindak.
Karena Chu Huaiyu bersikap sopan, hal itu membuat keadaan menjadi sulit baginya untuk berurusan dengan orang ini. Aku tidak peduli, pokoknya, kau harus menjemputku sampai masalah ini selesai, kata Nalan Wuxia. Ayo kita makan dulu, ada restoran baru yang tidak jauh dari sini, makanannya enak, ayo kita makan malam di sana. Qin Haodong menyalakan mobil dan melaju-maju. Begitu mereka pergi, wajah Chu Huaiyu langsung menjadi muram. Dia melambaikan tangannya dan 5 pengawal segera berlari ke arahnya. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mematahkan lengannya atau kakinya? Sang pemimpin pengawal berinisiatif bertanya. Sebagai pengawal Chu Huaiyu, dia sangat akrab dengan situasi ini. Melihat Nalan Wuxia pergi bersama Qin Haodong, dan mengetahui sifat jahat gurunya, Chu Huaiyu tidak akan pernah menyerah. Dia pasti akan memberi Qin Haodong pelajaran. Chu Huaiyu berkata, kita tidak bisa melakukan itu kali ini, Nalan Wuxia adalah kapten regu kriminal, jika kita bertindak berlebihan, kita akan mendapat masalah. Pemimpin pengawal itu berkata, Tuan, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Tentu saja tidak. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut wanita yang aku sukai. Senyum jahat muncul di wajah tampan Chu Huaiyu. Dia berkata, pergi ke toko dewasa untuk membeli barang-barang ini, lalu. Pemimpin pengawal itu mengangguk berulang kali dan berkata, saya tahu, Tuan muda, Anda dapat yakin bahwa saya akan melakukannya dengan baik kali ini, saya berjanji orang itu tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi. Setelah itu, dia pergi diikuti keempat pengawalnya. Melihat ke arah hilangnya Qin Haodong dan Nalan Wuxia, Chu Huaiyu berkata dengan ekspresi muram, wah, masih banyak yang harus kamu lakukan jika berani merebut wanitaku. Saat malam tiba, Qin Haodong dan Nalan Wuxia berjalan keluar dari gerbang restoran. Tak lama kemudian, dia merasa ada yang mengikuti mereka, dan dia tak dapat menahan senyum. Orang ini akhirnya memperlihatkan ekor rubahnya. Jika dia terus berpura-pura menjadi pria sejati, akan sangat sulit bagi Qin Haodong untuk menyingkirkannya. Akan jauh lebih mudah seperti ini. Setelah berbelanja dengan Nalan Wuxia sebentar, dia mengantarnya kembali ke asrama tunggal pasukan kriminal dan melaju keluar kota. Shanghai adalah salah satu kota besar paling makmur di Huaxia. Meskipun hari sudah malam, masih banyak orang di jalan. Tidak nyaman untuk melakukan banyak hal, jadi dia memilih untuk langsung keluar kota. Di belakang mobilnya, 2 mobil hitam mengikutinya, tidak terlalu jauh atau terlalu dekat, sesekali melakukan pertukaran kata-kata. Harus dikatakan bahwa tingkat pelacakan orang-orang ini tidak buruk. Jika bukan karena rohnya yang kuat, dia tidak akan menyadarinya. Kepala pengawal dan seorang pengawal berjanggut duduk di salah satu mobil. Melihat Qin Haodong keluar kota secara langsung, pengawal berjanggut itu berkata, Bos, apa yang akan dilakukan anak itu? Pemimpin pengawal itu berkata, siapa peduli, lebih mudah bagi kita untuk bertindak karena jumlah orang di luar kota lebih sedikit. Tak lama kemudian, Qin Haodong meninggalkan kawasan metropolitan Shanghai dan tiba di daerah terpencil. Pengawal berjanggut itu bertanya dengan ragu, Bos, apa yang akan dilakukan orang ini, apakah dia menyadari kehadiran kita? Kepala pengawal itu berkata dengan acuh tak acuh, tidak masalah apakah dia melakukannya atau tidak pada saat ini, orang ini tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia mau, tidak ada seorang pun di sekitar, jadi lebih mudah bagi kita untuk mengambil tindakan. Dia yakin. Kelima orang di pihaknya telah menerima pelatihan ketat, mereka pasti bisa menghancurkan mainan anak laki-laki. Pengawal lainnya tidak menganggapnya serius, dan mereka telah melakukan hal semacam ini berkali-kali, tetapi ini adalah pertama kalinya bagi mereka bertemu dengan pria seperti Qin Haodong. Dia tahu ada seseorang yang mengikutinya, tetapi dia mengambil inisiatif untuk datang ke tempat yang bahkan kelinci pun tidak terlihat. Bukankah dia sedang mencari kematian? Ini sungguh tidak masuk akal. Qin Haodong memilih lereng bukit untuk menghentikan mobilnya, lalu dia keluar dari mobil dan berdiri di sampingnya sambil menunggu orang-orang itu. Tak lama kemudian, 2 mobil berhenti di belakangnya. 5 orang turun dari mobil. 1 orang membawa tas besar dan 1 lagi membawa kamera. Qin Haodong sedikit terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu film atau tim paparazzi? Dia menatap mereka dan bertanya, apa yang kalian lakukan, apakah Chu Huaiyu yang mengirim kalian ke sini? Pemimpin pengawal itu berkata dengan nada bercanda, kau benar, Tuan Chu meminta kami datang ke sini untuk mengambil film khusus untukmu dan mengunggahnya di internet agar kau menjadi populer. Pengawal berjanggut itu meletakkan tas besar itu di tanah, lalu membuka resletingnya, dan mengeluarkan barang-barang satu persatu. Ada lilin, borgol, seragam perawat, dan berbagai macam barang aneh. Dia tersenyum jahat dan berkata, wah, lihat benda-benda ini khusus disiapkan untukmu, benda-benda ini akan digunakan nanti. Qin Haodong langsung mengerti maksud Chu Huaiyu. Pria itu bermain kotor.
Dia ingin merekam beberapa video yang tidak bisa ditoleransi, mengunggahnya di internet, dan benar-benar menghancurkan citranya di hati Nalan Wuxia. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.